Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian, sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang kita renungkan pada hari ini, kita harus berani turun. Saudara, peristiwa pemakluman Yesus di Gunung Tabor dalam Injil hari ini mengisyaratkan kepada kita bahwa demi sebuah rencana akbar, yakni keselamatan umat manusia, Allah ikhlas menyerahkan putra tunggalnya untuk mengikuti jalan salib, jalan penderitaan. Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, para murid kelihatan enggan turun ke Yerusalem. Mereka merasa begitu bahagia di sana dan meminta Yesus untuk mendirikan 3 kemah di sana. 1 untuk Elia, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Yesus. Membangun kemah berarti membangun kediaman. Namun Yesus justru mengajak mereka untuk turun ke Yerusalem. Yerusalem adalah sebuah kota kehidupan yang di dalamnya terangkai aneka kisah dan peristiwa. Ada tantangan, ada kesulitan, dan penderitaan. Penderitaan, tantangan, dan aneka kesulitan bukan untuk dihindari dalam kehidupan ini. Ketika kita menghindari dari penderitaan, tantangan, dan kesulitan, yang satu tantangan, penderitaan, dan kesulitan yang lain telah siap menghadang langkah-langkah kita.
Karena itu kita mesti berani turun dari singgasana kebahagiaan untuk turut mengalami penderitaan, turut merasakan sukar sulitnya kehidupan ini. Yesus mengajak kita untuk berani turun dari kebahagiaan semu yang menampakkan wajahnya dalam pangkat, kedudukan, harta. Kita diajak turun mengalami situasi konkret kehidupan kita. Situasi yang diwarnai dengan tawa dan air mata, kegembiraan dan penderitaan, keberhasilan dan kegagalan. Kebahagiaan sejati hanya bisa diraih kalau kita berani melewati tantangan demi tantangan. Saudara, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, mengajak kita untuk tetap bertekun dan setia mengikuti Yesus dikala menghadapi kesulitan, penderitaan, dijauhi sesama, atau dikatakan apa saja. Bagi mereka yang setia, kemuliaan merupakan mahkota akhir. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntutan dan pemeliharaanmu. Jauhkan kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu. Dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.